Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap mengikuti pembelajaran dan tetap disiplin protokol kesehatan. Baik anak-anak, jumpa lagi sama Bapak pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk MTS Negeri 3 Kota Jambi. Kali ini kita akan belajar tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Kompetensi dasar 3.1 memahami konsep ruang, 4.1 menyajikan hasil telaah konsep ruang. Indikator pembelajaran pertama menyebutkan perubahan-perubahan akibat interaksi antar ruang. Kedua, menganalisis perubahan-perubahan akibat interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak dapat menyebutkan perubahan akibat interaksi antar ruang, menjelaskan perubahan interaksi antar ruang berupa perkembangan pusat-pusat pertumbuhan, menjelaskan perubahan interaksi antar ruang berupa penggunaan lahan, menjelaskan perubahan interaksi antar ruang berupa perubahan orientasi mata pencaharian, dan yang terakhir menjelaskan perubahan interaksi antar ruang berupa berkembangnya sarana dan prasarana. Selanjutnya, apa itu perubahan akibat interaksi antar ruang anak-anak? Nah ini, interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik daerah tujuan maupun daerah asal. Perubahan apa yang terjadi akibat adanya interaksi antar ruang? Nah, akibat apa yang ditimbulkan oleh adanya interaksi antar ruang? Nah, ini yang akan kita pecahkan bersama-sama, yang akan kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Baik anak-anak, pertama berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia. Pemusatan aktivitas penduduk membentuk daerah perkotaan. Nah, perkotaan merupakan pusat pertumbuhan. Inilah akibat dari interaksi antar ruang. Pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Selanjutnya, kawasan industri. Nah, ini contohnya kawasan industri Karawang di Jawa Barat. Terdapat sekitar 78 perusahaan yang bergerak di bidang produksi. Namun sebagian besar bergerak pada bidang otomotif seperti pabrik motor, perusahaan lain yang rata-rata berasal dari Jepang. Yang kedua, kawasan industri Bekasi, Jawa Barat. Di kawasan industri ini terdapat 75 perusahaan. Total ada ratusan ribu lapangan pekerjaan yang bisa terserap dari penduduk sekitar atau orang yang datang dari wilayah yang jauh. Kawasan ini juga dekat dengan wilayah Jakarta, hingga industri yang berkembang di sana berjalan dengan sangat baik. Ini gambarnya, anak-anak. Nah, ini munculnya kawasan industri di Indonesia. Selanjutnya, anak-anak, kawasan industri Pulau Gadung dan kawasan industri Surabaya, Jawa Timur. Kawasan industri Pulau Gadung termasuk kawasan industri yang sangat penting. Di sini terdapat sekitar 40 perusahaan yang rata-rata bergerak dalam bidang farmasi, obat-obatan, pangan, dan otomotif. Sedangkan kawasan industri Surabaya, kawasan industri ini memiliki puluhan perusahaan yang bergerak di dalam bidang garmen, makanan, hingga alat-alat elektronik. Ini gambarnya, Nana. Selanjutnya, perubahan penggunaan lahan. Semakin banyak penduduk datang ke suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan aktivitas industri, perdagangan, jasa, dan lainnya. Terjadi perubahan lahan dari pertanian ke non-pertanian. Ini akibat perubahan interaksi antar ruang. Yang ketiga, perubahan penggunaan lahan. Lanjutnya, perubahan orientasi mata pencaharian. Adanya kepentingan ekonomi, khususnya berupa pekerjaan, akan diisi oleh penduduk yang pekerjaannya beragam. Jenis pekerjaan berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang beragam. Nah, ini anak-anak contoh perpindahan penduduk daerah pinggiran kota menimbulkan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman atau perumahan.
Baik anak-anak, selanjutnya berkembangnya sarana dan prasarana. Pembangunan sarana prasarana semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan orang, barang, dan informasi. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Nah, ini contohnya anak-anak, berkembangnya sarana prasarana kotaan untuk mendukung pergerakan orang. Contohnya ini gambar kereta api. Baik anak-anak, begitu lanjutnya pembangunan di era Jokowi. Presiden Jokowi ini telah membangun pula jalan tol Trans Sumatera, Bakauheni sampai Desa Hatta. Ini bisa memudahkan jalan. Selanjutnya adanya perubahan sosial dan budaya. Berkembangnya suatu wilayah karena adanya interaksi spasial akan mempengaruhi status sosial kemasyarakatannya. Perubahan sosial juga menyangkut perubahan status sosial. Perubahan budaya bisa dilihat pada penduduk asli yang memiliki kebudayaan berbeda-beda dengan penduduk pendatang. Ini adanya perubahan sosial. Terjadinya pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain akan disertai dengan interaksi sosial. Selanjutnya, contohnya anak-anak, norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing kelompok dan individu atau kelompok. Perubahan sosial dan budaya sekarang ini bukan hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah ke daerah lain. Contohnya gaya busana. Selanjutnya berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk memiliki latar belakang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik, dan suku bangsa, dan lain-lain. Selanjutnya anak-anak, perubahan akibat interaksi antar ruang ini bisa dibagi 3 kelompok berdasarkan ekonomi, sosial, dan wilayah. Kalau ekonomi, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan dan perubahan ekonomi. Kalau sosial, perubahan sosial dan budaya, perubahan komposisi penduduk, peningkatan kualitas pendidikan, perubahan orientasi mata pencarian. Sedangkan untuk wilayah, berubahnya penggunaan lahan dan berkembangnya sarana dan prasarana. Perubahan ekonomi, contohnya kebutuhan hidup penduduk terpenuhi. Pertumbuhan ekonomi meningkat, daya saing ekonomi meningkat, masyarakat lebih konsumtif. Selanjutnya anak-anak, perubahan ekonomi yaitu kebutuhan penduduk terpenuhi. Selain itu peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan sumber daya manusia bertambah, daya saing sumber daya manusia meningkat, pola berpikir masyarakat lebih rasional. Ini anak-anak perubahan ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan. Terima kasih. Setelah menyaksikan, tetap semangat dan jaga kesehatan bersama kita lawan COVID-19 dengan disiplin protokol kesehatan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.